Shalom Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Kita bertemu kembali dalam merenungkan firman Tuhan. Dan sebelumnya saya mengajak kita untuk berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya akan membacakan firman Tuhan bagi kita dari Yesaya pada pasalnya yang ke-50, ayatnya yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-6. Dikatakan demikian. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, tema kita pada renungan ini, telinga dan lidah seorang murid. Ketika Yesaya menyampaikan nubuatan ini, bangsa Israel dalam situasi yang rumit ketika dalam pembuangan. Banyak di antara mereka yang terus mengeluh. Dan jelas saja itu bisa terjadi karena memang mereka merasakan hal-hal yang sulit dalam kehidupan. Namanya saja dalam pembuangan. Tentu mereka tidak sebebas ketika mereka di negeri mereka. Tidak dapat menikmati hal-hal yang mungkin diperoleh tangan mereka dengan usaha kerja keras mereka dengan sungguh-sungguh. Oleh karena itu, mereka berseru-seru kepada Tuhan, dan banyak pula di antara mereka yang mengeluh. Dan dalam situasi yang demikian, firman Allah datang kepada umat itu melalui seorang nabi, yaitu Nabi Yesaya. Termasuk di dalamnya adalah bagian ini, yaitu pada pasalnya yang ke-50. Saudara-saudara, beberapa teolog mencoba untuk meneliti ayat ini, dan sebagian orang berkata bahwa ini berbicara tentang Yesaya sendiri yang sebagai seorang hamba Tuhan yang dimaksudkan. Tetapi sebagian lagi orang berkata bahwa ini adalah salah seorang raja di Yahudi. Tetapi saya berpandangan, dan juga beberapa teolog lainnya, teolog evangelikal, bahwa ayat ini sebenarnya mengacu tentang Kristus Tuhan yang akan datang, yang pada waktu itu disebut akan datang, yang sudah datang dalam kelahirannya di Bethlehem. Bapak Ibu Saudara-saudara, jadi Yesaya menyampaikan kepada mereka bahwa akan ada seorang yang akan memberikan penghiburan, dan juga adalah seorang yang dirinya merupakan seorang murid, dan murid dari Tuhan, dari Allah, dari Bapa segala Allah kita. Dan dia menyebut dirinya seorang murid. Itu berarti dia yang mau diajar dan yang menyampaikan apa saja yang dikatakan oleh pengajarnya. Nah, saudara-saudara, jadi Yesaya hendak menyampaikan kepada umat Tuhan bahwa akan datang seorang yang dapat memberikan penghiburan, yang dapat menanggung begitu banyak derita tetapi tidak mengeluh, tapi justru memberikan penghiburan. Dan itulah sebabnya dikatakan pada bagian ini, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid,
supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi, ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Kalau kita membaca ayat 4 sampai dengan ayat 11, kita akan melihat bahwa sesungguhnya penderitaan dan juga cara karakter dan juga penyampaian akan kebenaran, sesungguhnya semuanya itu mengarah kepada Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita, yang dengan hati yang tulus menguatkan yang lemah, memberikan penghiburan bagi mereka, bahkan juga yang selalu setia menunjukkan kasih sayang kepada orang lain, menghiburkan dan memberikan pengharapan baru bagi setiap orang. Itulah karakteristik sebagai hamba Allah yang dimaksud pada bagian ini. Saudara, dalam konteks hamba Allah yang mau menjadi penyambung lidah Allah, dalam konteks hamba Allah yang menerima pengajaran dari Allah dan memiliki lidah seperti seorang murid, maka kita juga sebagai anak-anak Tuhan dalam fungsi kita yang menghambakan diri kepada Tuhan, perlu melihat kepada diri kita sendiri. Benar bahwa ayat ini berbicara tentang Tuhan yang adalah Allah yang juga memberi kekuatan penghiburan bagi yang setiap yang lemah. Tapi untuk kita saat ini, kita juga melihat bagaimana dengan kehambaan saya. Karena kehambaan Kristus Tuhan di dalam menanggung begitu banyak penderitaan dan kehambaannya, dan di mana dia menempatkan diri sebagai murid untuk menyampaikan kembali apa yang dikatakan Allah Bapanya, itu tidak perlu lagi untuk diperdebatkan, karena dia sudah menunjukkan segala yang terbaik, baik dari perkataannya maupun dari perbuatannya, yang menguatkan yang lemah, bahkan juga menghiburkan yang susah, yang memberikan pengharapan kepada orang yang tidak berpengharapan, dan yang memberikan kekuatan bagi mereka-mereka yang lemah. Sekarang, bagaimana dengan fungsi saya sebagai hamba? Saudara juga adalah hamba. Jangan Anda berkata bahwa saya adalah jemaat Tuhan, saya bukan hamba Tuhan. Hamba dalam pengertian yang kita maksudkan sekarang adalah fungsi kita yang menghambakan diri kepada Allah. Bukan jabatan dan kehormatan yang kita bicarakan, tetapi fungsi kita di mana kita merendahkan hati untuk menerima dan kembali menyampaikan apa yang Tuhan kehendaki. Maka pada hari ini kita merenungkan firman Tuhan, bahwa Tuhan Yesus Juru Selamat kita, Dia adalah Allah yang adalah penghiburan bagi kita, yang memberikan kekuatan bagi yang lemah, memberikan kekuatan kepada saudara dan juga kepada saya, yang menghiburkan kita dan yang menanggung banyak hal dari diri kita untuk kita mendapatkan kelepasan. Namun demikian, kita sebagai hamba Tuhan, marilah kita melaksanakan tanggung jawab kita, kasih sayang kita, kemurahan yang telah Tuhan bagikan bagi kita, untuk kita memiliki kemurahan bagi yang lain. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak atas kasih Tuhan yang kami boleh terima dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu yang boleh kami dengar. Biarlah Tuhan memampukan kami untuk kami melaksanakan kebenaran-Mu dalam hidup ini. Maka berkatilah kami, yang lemah biarlah Engkau menguatkan, yang susah Engkau menghiburkan, yang berkekurangan beri kelimpahan. Terima kasih Bapak, sepanjang hari ini kami serahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati kami dimanapun kami berada. Saudara yang terkasih nama Tuhan, mari arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus dengan perantaraan Roh Kudus, itulah yang menyertai berkat saudara hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan berkati kita semua. Sampai ketemu di